Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam ini di petilasan Mbah Taliban yang ada di Desa Cerakah. Tapi kali ini saya tidak membahas tentang petilasan ini. Ini akan membahas suatu pembahasan lain yang di lain petilasan Mbah Taliban. Oke, saksikan terus sampai selesai. Ayo kita ke petilasan Mbah Taliban. Ayo Mas, kita menelusuri yang ada di wilayah Cerakah ini Mas. Ini petilasan Mbah Taliban yang konon katanya ini adalah sesuatu sesepuh yang ada di daerah Cerakah di sini Mas. Seperti ini kondisinya dan alhamdulillah ini terawat dengan baik. Sini Mas, nih dekatkan sini, dan itu para mas-masnya sudah selesai tawasul dan ini lagi berbincang-bincang ataupun lagi mengobrol santai di petilasan Mbah Taliban. Gimana Mas? Keluar apa kita menelusuri sesepuh di sini semua? Yuk. Dan di sini ada pohon asam, satu besar, satu kecil. Kita ke petilasan beliau. Di sini adalah sesuatu petilasan beliau yang menyinggahi di daerah Penggarit, tapi beliau pindah ataupun hijrah ke sini. Di sini pohon gempol yang umurnya sudah berabad-abad tahun. Seperti ini petilasan beliau. Dan alhamdulillah masih terawat sangat bersih sekali karena dirawat dengan baik. Ini adalah sesuatu petilasan dari daerah Penggarit yang menyinggahi di sini. Mungkin ini saya perlihatkan ataupun saya kenalkan untuk edukasi masyarakat bahwa sesuatu tinggalan leluhur kita wajib kita jaga dan wajib kita rawat dengan baik. Sebaik-baiknya kita menjaga diri sendiri. Dan kali ini mungkin saya tidak menjelaskan terlalu banyak penjelasan di sini karena saya akan membahas sesuatu pembahasan yang ada di diri manusia. Ayo Mas, kita ke sana saja yang ada di Mbah Taliban tersebut.
Ini saya akan mengenalkan rekan-rekan kami, siapa tahu belum ada yang kenal. Ini namanya Raden Mas Joko Tingkir dan ini Raden Mas Ronggolawe. Mungkin rekan-rekan kami mau bertanya apa yang ditanyakan. Silakan Om, Mas, Raden, dan siapa ini namanya? Silakan Raden Mas Joko Tingkir. Nah, Saya mau tanya Mas, ini kan rekan-rekan kan sudah ziarah ke makam sesepuh. Itu ziarah dalam arti kita sering mengunjungi, itu manfaatnya gimana sih Mas? Perlu dijelaskan Mas. oke, ini Raden Mas Joko Tingkir bertanya tentang manfaat ziarah. Ziarah tersebut adalah kan dalam artian besar kan mengunjungi para leluhur-leluhur yang sudah mendahului kita. Nah, dalam diri kita itu sebenarnya yang perlu kita ziarahi terlebih dahulu itu kedua orang tua kita, Mas. Sebelum kita ziarah kemana, apa keluar kota ataupun ke tempat yang lain tersebut, kalau orang tua kita sudah tiada, baru kita ziarilah ke makam orang tua kita terlebih dahulu. Tapi jika masih hidup, maka minta izin ataupun berpamitan dulu kepada orang tua, baru kita melaksanakan ziarah. Ziarah tersebut dalam kurung besar itu kita itu mengunjungi, mendoakan ataupun tahlil, baca sholawat ataupun ngaji dan lain sebagainya. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu sebagai pengeling ataupun sebagai wawasan kita bahwa nanti kita itu akan menjadi seperti beliau. Mungkin matilah, dalam kasar besarnya itu kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Jadi kita menziarahi kemana, ke tempat lain, ke para sesepuh dan lain sebagainya. Satu itu karena apa? Karena kita pengeling-eling hidup kita, bahwa kita itu semua akan mati. Seperti itu Mas. Jadi manfaatnya itu banyak. Mungkin kalau lagi galau ataupun lagi pusing ataupun lagi risau ataupun banyak hutang, nah kita pergi ziarah. Dalam ziarah tersebut kita bisa mentafakuri diri kita sendiri, menenangkan diri kita sendiri dengan metode berzikir, bersolawat dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi kepada diri kita, peniatan ziarah itu untuk apa? Contohnya masnya pingin kaya, masnya pingin usahanya lancar dan lain sebagainya, itu kan hak perindividuan masing-masing. Jadi ya sebenarnya dalam garis besarnya itu ziarah itu adalah suatu mengunjungi tempat leluhur kita yang sudah mendahului kita dan mengingat-ingat bahwa beliau pernah berjasa dimanapun tempat berada. Seperti itu Mas. Apalagi Mas yang mau ditanyakan? Itu perbedaan ziarah sama takziah itu apa Mas? Kalau ziarah itu sama-sama mengunjungi. Kalau takziah itu ya kita ketika ada suatu orang yang mati, kita ikut melayat ataupun ikut mengkebumikan, itu juga takziah. Kalau berziarah itu sudah keluar dari desa ataupun di tempat desa tersebut. Jadi kalau sama-sama sih sebenarnya itu sama, mengunjungi. Tapi kalau takziah kan identik dengan kematian seseorang, kita mengantarkan ke liang lahat. Nah, itu namanya takziah. Kalau berziarah kita mengunjungi ke tempat leluhur yang ada di daerah masing-masing ataupun keluar dari daerah masing-masing. Seperti itu Mas. Mungkin apalagi yang mau ditanyakan? Mumpung masih di kawasan sini, saya akan membahas tentang apa yang mau ditanyakan. Mas Raden, monggo barangkali mau tanya.
kayaknya cukup Mas. Gitu aja. Oke, kalau cukup ya kita sudahi sampai di sini saja edukasi dari saya ataupun pesan-pesan moral dari saya. Jadilah manusia yang selalu memawas dirinya, dalam kurung besar ataupun dalam garis besar itu mewaspadai diri kita, membaca diri kita, mengolah diri kita, dan jangan lupa selalu berzikir dimanapun tempat Anda berada untuk menjauhkan dari segala mara bahaya. Jadilah manusia yang selalu berpikiran positif, dan jadilah manusia yang mempunyai suatu kesadaran yang utuh ataupun kesadaran yang murni, biar tidak lupa siapa Anda dan Anda itu untuk apa. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.